Selamat malam dan selamat datang, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Salam sehat dan bahagia buat kalian semuanya. Sudah tiba waktunya buat kita mendengarkan cerita horor untuk menemani kalian di malam hari ini. Cerita pertama yang akan saya bacakan adalah Seramnya Sekolahku. Cewek yang bernama Vini dan Vela bersekolah di SMP Cahaya Bangsa. Konon dahulu sekolah itu bekas rumah sakit. Banyak kejadian-kejadian aneh di atas jam 19.00. Semua siswa sudah diperingati berkali-kali, tapi masih saja ada yang bandel. Banyak siswa yang tidak mengindahkan peringatan itu. Dan benar saja, banyak sekali penampakan, tangisan, dan suara minta tolong yang mereka temui. Pada suatu hari, Vini dan Vela ada tugas OSIS yang mengharuskan mereka berdua dan 3 temannya lagi harus mengerjakan tugas itu sampai malam di sekolah. Saat itu tiba-tiba Vela kebelet buang air. "Vin, anterin aku ke toilet yuk," pinta Vela. "Aduh Vela, tugas kita belum selesai. Kamu kan udah besar, masa takut sih?" ucap Vini. "Alah, ayo Vin, anterin aku takut," ucap Vela sambil menarik-narik tangan Vini keluar kelas. Ya, aku temenin," ucap Vini pasrah. Vini dan Vela lalu melewati lab IPA, UKS dan baru sampai di toilet. Saat melewati lab IPA, Vini dan Vela mendengar suara orang menangis. Dan saat melewati ruang UKS, mereka berdua melihat penampakan cewek berambut panjang, muka hancur yang bersimbah darah. Karena keduanya penakut, mereka langsung saja berteriak dan mengambil langkah 1000 untuk sampai ke toilet. Sambil terengah-engah, Vela bertanya, "Tadi barusan apa ya, Vin?" "Ya mana aku tahu, tapi mukanya nyermin banget," jawab Vini. Ternyata mereka berdua sudah sampai di toilet. "Vel, ini udah sampai toilet. Gi buruan, aku tunggu di luar," ucap Vini memberanikan dirinya untuk di luar. "Ya udah, bentar ya," kata Vela sambil masuk ke dalam toilet. Mungkin sekitar 10 menit Vini menunggu Vela. "Aduh, Vela lama banget," gerutu Vini dalam hatinya. Saat menengok ke kiri, tepatnya di depan ruang guru, Vini melihat ada seorang anak kecil lewat. Jantung Vini makin berdebar kencang. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu Vini dari belakang. Vini pun menengok. Pas saat menengok, ternyata yang menepuk adalah hantu muka seram yang sering diceritakan teman-temannya. Vini pun menjerit ketakutan. "Vini, kamu kenapa?" tanya Vela yang kaget karena sahabatnya berteriak. "Aku tadi lihat hantu. Habisnya kamu lama banget. Kamu memang ngapain aja sih?" tanya Vini kesal. "Tadi airnya habis, jadi aku ngisi air dulu," jawab Vela. "Kamu jangan ninggalin aku ya," kata Vini di sela tangisnya sambil ketakutan. Vela hanya mengangguk, lalu mereka berdua kembali ke kelas. Saat kembali ke kelas, ternyata Z, Stella, dan JJ sedang menyelesaikan tugas mereka semua. Mungkin sekitar 1 jam berlalu, akhirnya tugas OSIS selesai juga. Sekarang pukul 20.56, waktu yang tepat untuk hantu-hantu bergentayangan. Akhirnya selesai juga ya," seru Z pada keempat temannya. "Iya," jawab mereka berempat bersamaan. Saat sampai di gerbang, tidak ada Pak Supri, si tukang kebun dan penjaga kunci di sekolah sana, dan pintunya juga dikunci. Mereka berlima bingung karena tak biasanya Pak Supri dan satpam sekolah membiarkan pintu terkunci dengan siswa yang ada di dalam sekolah. "Z, gimana nih?" seru Stella panik. "Aku juga gak tahu," seru Z yang tak kalah panik dari teman-temannya. "Biasanya kan Pak Supri dan satpam sukanya keliling-keliling.
Gimana kalau kita cari mereka aja, biar lebih cepet, saran JJ. Wah, ide bagus. Kalau gitu, kita bagi kelompok saja. Aku sama Z, Vela sama JJ, dan kamu Stella sendirian aja, ucap Vini. Ya sudah kalau begitu, jawab mereka semua kompak. Lalu mereka berpisah bersama kelompok masing-masing. Vini dan Z jalan melewati kelas 8B dan 7C. Saat melewati kelas itu banyak kejadian aneh, seperti penampakan wanita berbaju putih, suara tangisan, suara orang jalan dan barang jatuh. Itu semua membuat Vini dan Z lari terpirit-pirit. Sementara Stella, dia melewati ruang guru dan ruang tata usaha. Saat melewati ruang TU itu, ia melihat seperti ada bayangan hitam melewat dan ada suara laki-laki tertawa. Sama seperti Vini dan Z, Stella juga lari terpirit-pirit. Sementara Vela dan JJ mungkin hari ini adalah hari keberuntungan mereka, karena mereka tak menemukan apapun yang aneh. Karena Vini, Z, dan Stella berlari ketakutan, mereka tak menyadari kalau mereka menabrak Pak Supri dan Pak Satpam yang sedang jaga. Ih Pak Supri, Bapak kemana saja sih? Kita hampir mati ketakutan, protes Z dan mendapat anggukan dari teman-temannya. Non ngapain nyari saya? Tanya Pak Supri dengan polosnya. Kan gerbangnya dikunci, ucap Stella. Enggak, saya nggak ngunci kok. Kalau nggak percaya, ayo ikut Bapak ke depan, ujar Satpam. Kemudian mereka semua pergi ke gerbang. Ternyata benar yang dikatakan Pak Supri dan Satpam. Gerbangnya tidak dikunci. Aneh, pikir Vini. Ya sudah kalau gitu kita pulang dulu, pamit Vini. Saat hendak pulang, tiba-tiba ada suara yang memanggil Z, Vini, dan Stella. Vin, tungguin, seru suara itu, yang ternyata adalah suara Vela dan JJ. Mereka semua membalikkan badan. Vela, JJ, seru Z, Vini, dan Stella saat bertemu dengan sahabat mereka yang terlupakan karena takut tadi. Pak, kita pulang dulu, pamit Vini. Ya, jawab Pak Supri dan Satpam. Kemudian mereka pulang dengan selamat. Oke, cerita yang kedua ini judulnya Tukang Gali Kubur dan Ririwa. Ririwa itu jurik ya, atau setan lah gitu ya. Aki Udung namanya. Beliau adalah tukang gali kubur dan narasumber dari kisah misteri Tukang Gali Kubur lawan Ririwa ini. Beliau menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa waktu lalu. Jadi tokoh kita namanya Aki Udung. Begitulah panggilan akrab masyarakat Dusun Babakan. Beliau berusia 56 tahun dan berprofesi sebagai penggali kubur di pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Pada suatu hari di Dusun Babakan ada orang yang meninggal dunia. Aki Udung dan yang lainnya pun berangkat ke makam untuk menggali kuburannya. Tak lama kemudian kuburan sudah siap, tinggal menunggu jenazahnya. Sambil nunggu jenazah datang, Ki Udung duduk istirahat bersama dengan yang lainnya sambil ngobrol dan minum kopi. Untuk mengisi kekosongan, Ki Udung mulai bercerita macam-macam tentang kejadian mistis yang pernah dialaminya. Di antaranya tentang hantu yang sering datang dan menakuti Ki Udung di rumahnya. Menurutnya, ia pernah melihat tuyul bermain di depan pintu rumahnya, juga penampakan genderuwo dan pocong di depan kedua matanya. Namun ceritanya belumlah selesai karena jenazah sudah keburu datang untuk segera dikebumikan. Jenazah pun dimasukkan dan dikuburkan di liang lahat. Setelah didoakan oleh semua orang yang hadir, maka selesailah prosesi pemakaman tersebut. Pada malam pertama terasa biasa-biasa saja, tidak ada kejadian yang ganjil. Malam kedua dan ketiga pun gak ada masalah. Namun pas malam keempat yang kebetulan jatuh pada malam Jumat Legi, sekitar jam 12 malam rumah Ki Udung mulai ada gangguan lagi. Gangguannya adalah ada yang ngetuk-ketuk pintu sambil memanggil-manggil namanya. Suaranya ngos-ngosan. Tapi pas pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Selama 3 malam berturut-turut Ki Udung digangguin terus. Pada malam berikutnya, ada yang manggil-manggil dan ketika pintu dibuka, kali ini ada sosok pocong sedang berdiri tepat di depannya. Akhirnya Ki Udung kesal.
Maka keesokan harinya, ia mengajak temannya yang biasa gali kubur juga untuk pergi ke kuburan di malam hari. Sesudah sholat maghrib, berangkatlah Ki Udung berdua dengan temannya menuju ke kuburan dengan membawa senter dan sebuah ruas bambu yang dipotong di bagian bukunya sebelah, serta sedikit sobekan kain. Sesampainya di kuburan, hari sudah mulai gelap. Tanpa pikir panjang, dicarinya kuburan yang baru beberapa hari itu. Kemudian Ki Udung dan temannya tidur telungkup menghadap ke arah kuburan dengan posisi seperti mengintip sesuatu. Tidak lama kemudian, sekitar jam 9 malam, tiba-tiba kuburan itu bergetar dan seperti ada suara petasan besar yang meledak dalam kuburan itu. Tak lama kemudian keluarlah cahaya merah seperti api dan langsung melesat ke atas entah kemana. Sesudah cahaya itu pergi, Ki Udung dan temannya bangun menghampiri kuburan itu. Tapi gak ada perubahan apa-apa pada kuburan itu, tetap saja begitu. Namun ada satu yang janggal. Persis di atas pusernya kuburan itu ada sebuah lubang sebesar jempol kaki. Maka lubang itu dicongkel-congkel oleh Ki Udung. Kemudian ruas bambu yang telah disiapkannya dimasukkan ke dalam lubang itu dengan posisi yang bolongnya menghadap ke atas. Setelah selesai pasang bambu, maka Ki Udung dan temannya pun kembali ke posisi semula. Temannya sudah gelisah dan ngajak pulang terus, tapi dilarang sama Ki Udung. Alasannya tanggung, jadi harus dituntaskan katanya. Kira-kira jam 4 subuh, tiba-tiba cahaya merah yang tadi datang lagi dan langsung masuk ke dalam lubang bekasnya keluar tadi. Tapi karena lubangnya sudah ditutupi bambu oleh Ki Udung, saat Ki Udung melihat cahaya itu masuk ke dalam bambunya itu, Ki Udung dengan cepat menutupnya dengan sobekan kain yang dibawanya. Gak pakai nunggu lama lagi, Ki Udung dan temannya pun langsung pulang. Sampai di rumahnya, hari sudah menjelang pagi. Sesudah istirahat sebentar, maka dibukanya penutup bambu itu, dan pas dilihat, ternyata isinya hanya berupa cairan putih yang agak kental dan berbau tidak sedap. Setelah tahu apa isinya, kemudian ruas bambu itu ditutup kembali oleh Ki Udung. Pada siang harinya, Ki Udung pergi ke kuburan lagi dengan membawa ruas bambu yang masih ditutup sobekan kain tadi. Ketika sampai di kuburan, Ki Udung duduk bersila sambil komat kamit baca doa. Setelah selesai baca doa, maka bambu itu ditanam di atas kuburan tersebut. Alhamdulillah, semenjak itu rumah Ki Udung aman dan gak ada lagi yang gangguin. Oke, segitu dulu cerita horor untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.